Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada materi kita pada malam ini dengan judul Baper fi Sabilillah. Kalau sebelumnya kita pernah membahas jomblo fi Sabilillah, kalau sekarang lebih spesifik dari sekedar jomblo. Jomblo itu status, baper itu perasaan. Dan ini lebih sensitif daripada bab jomblo. Status jomblo mungkin alhamdulillah nih setelah lebaran sudah banyak berganti status, terutama tukang poster kita yang alhamdulillah sekarang tidak lagi menjadi jejaka soleh, tapi sudah menjadi lelaki soleh insyaallah. Karena sudah mengupgrade statusnya menjadi suami fi sabilillah. Sedangkan membahas tentang baper fi sabilillah, kita bukan cuma ngomongin tentang para jomblo. Bahkan kalau udah nikah, kadang bisa lebih baper daripada yang belum nikah. Yang udah nikah kadang-kadang perasaannya lebih kacau daripada yang belum nikah. Kalian aja belum ngerasain. Tapi sebelum kita ngebahas tentang bab ini, bab tentang baper yang berpahala, baper yang tidak berpahala, bahkan baper yang hukumnya wajib. Ada gitu baper wajib, makanya ternyata baper itu ada yang hukumnya wajib baper. Ada hal-hal yang kalau kita nggak baper, kita itu dosa. Ada hal-hal yang kalau kita baper, kita malah dosa. Jadi ada baper yang hukumnya haram, ada baper yang hukumnya mubah, ada baper yang hukumnya sunnah, ada juga baper yang hukumnya wajib. Maka kita akan belajar fikih baper. Ayat dan hadis tentang baper. All about baper lah insyaallah. Sebelumnya kita coba mulai dulu dengan saling mendoakan. Di sini ada dua titipan doa. Yang pertama dari ayah handanya Andre Kurniawan, salah satu pemain bola yang mungkin jadi idola banyak anak muda. Ayah handa beliau Haji Sunandi sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian juga tadi ada titipan doa dari salah satu jamaah juga, ibunya, Ibu Ai, Ibu Hajah Ai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit dari keduanya, menjadikan sakitnya sebagai kifarat dosa dan menjadikan keluarganya penuh dengan kesabaran dan ketabahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa shifauk. Ishfi shifaan la yughadiru saqaman. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah, dan bagi yang mendoakan Allah berikan kebaikan yang sama. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang baper, orang paling sering baper itu dalam urusan apa? Urusan cinta. Terutama kalau cintanya ditolak atau cintanya diputusin ya. Saya pengen nanya, Rasulullah pernah nggak ditolak cintanya? Pernah? Berapa kali? 2 kali ditolak cintanya. Baper nggak Rasul? Biasa aja. Move on nggak Rasulullah setelah ditolak? Move on banget. Malah setelah ditolak cintanya di dunia, Rasulullah SAW pergi ke akhirat. Gimana pergi ke akhirat? Isra Mi'raj, jalan-jalan ceritanya. Jadi cara supaya nggak baper dalam urusan ditolak cinta dan bisa move on,
pergilah jalan-jalan. Mungkin cari ombak, surfing. Mungkin cari angin, mungkin cari apalah. Pokoknya jalan-jalan. Tapi kemarin saya mah surfing bukan gara-gara baper. Dikit sih. Enggak, gara-gara pengen belajar gimana sih rasanya naik di atas ombak, ternyata nggak bisa-bisa juga. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 kali Nabi SAW itu ditolak cintanya. Pertama ditolak oleh calon mertua, kedua ditolak oleh si cewek itu sendiri. Siapa calon mertua yang nolak cinta Rasul? Paman beliau sendiri, Abu Thalib. Ketika Rasulullah SAW pernah di masa jomblonya, di masa mudanya, sebelum nikah sama Khadijah, Rasulullah tuh ada perasaan kepada salah satu putrinya Abu Thalib. Lalu Rasulullah menyampaikan hajatnya kepada Abu Thalib tentang niat dia untuk menikah dengan putri Abu Thalib. Berarti siapanya Rasul nih? Sepupu ya, sepupunya Rasul. Kenal banget lah gitu. Ternyata Abu Thalib bilang, ya Muhammad, waktu itu Nabi belum dapat wahyu. Ya Muhammad, dulu sesungguhnya putriku ini akan aku nikahkan dengan kabilah fulan. Karena sesungguhnya dulu mereka menyerahkan putri mereka untuk dinikahkan kepada kabilah kita. Sekarang balas jasa kita yang memberikan putri kita dinikahi oleh putra mereka. Siapa putri kabilah itu yang diserahkan kepada kaumnya Nabi Muhammad? Yaitu Aminah, ibunya Rasulullah SAW. Jadi anaknya Abu Thalib mau diserahkan kepada kabilahnya ibu Rasulullah SAW sebagai balas jasa. Karena dulu kabilah itu menyerahkan Aminah untuk dinikahi oleh Abdullah. Sehingga kata Abu Thalib, aku ingin menikahkan putriku dengan kabilah fulan wahai Muhammad. Ditolak sama Abu Thalib. Ditolak, Rasulullah bilang, ya tidak apa-apa wahai paman. Mudah-mudahan dia hidupnya bahagia atau apalah, didoakan yang baik-baik oleh Rasulullah. Itu baru cowok banget ya. Jadi bukan, duh terus saya hidupnya gimana kalau tanpa dia. Lemah sekali ya. Jadi tidak punya gak tangguh gitu, gak tough. Karena begitu diputusin pengen mati aja. Tapi masih mending sekarang kalau diputusin masih ada Pokemon ya. Jadi sibuk aja dengan Pokemon. Kenapa? Kamu sibuk nyari-nyari Pokemon daripada nyari-nyari pacar. Mending saya nyari Pokemon. Dapat bintang ya. Kalau nyari pacar, habis duit. Udah habis duit, ternyata ditolak. Jadi Rasulullah mah biasa aja ditolak sama Abu Thalib. Move on. Move onnya kenapa? Gimana? Berdagang. Berdagang lagi dengan jujur, sukses. Akhirnya dilamar oleh cewek yang lebih keren, lebih cantik, lebih lebih pokoknya perfect aja. Walaupun dia bukan gadis, tapi dia satu dari 4 perempuan yang perfect. Yang sempurna. Tidak ada perempuan yang sempurna di muka bumi kecuali 4 kata Rasul. Siapa? Yang paling tua teh? Asiyah istri Fir'aun. Kemudian Maryam binti Imran, ibunya Isa. Kemudian Khadijah bintu Khuwailid atau istri Rasulullah. Dan yang keempat Fatimah bintu Rasulillah. Cuma 4 itu doang perempuan yang sempurna. Yang lain gak ada yang sempurna. Jadi jangan terlalu perfeksionis membandingkan istri kita dengan Khadijah. Mah, ini Khadijah tuh gini. Lah Khadijah itu perempuan yang sempurna dan di muka bumi itu cuma ada 4. Lah istri kita bukan yang kelima. Jadi wajar banget kalau istri kita itu agak ngejomplang sih dengan Khadijah. Ini mumpung istri saya nggak ikut jadi. Jadi mumpung karena istri kita bukan Khadijah, bukan Fatimah, bukan Maryam, bukan Asiyah, maka kalaupun kita mau menjadikan Khadijah sebagai inspirator, sebagai motivasi, boleh, tapi jangan memaksakan keluarga kita persis seperti Khadijah. Apalagi ada penceramah kadang-kadang idealismenya tinggi, perfeksionis pula. Pragmatis lagi, gimana? Dia menggabungkan semua kehebatan para sahabat, lalu dibilang, kalian tuh kalau imannya harus seperti Abu Bakar, tegasnya harus seperti Umar, terus
kekayaannya harus seperti Utsman, ilmunya harus seperti Ali, amanahnya seperti Abu Ubaidah, Al-Qur'annya seperti Ibnu Abbas. Coba 6 orang disuruh gabung pada diri kita sendiri. Halo, saya mah cuma orang biasa. Jangan gabungin semua orang luar biasa, itu harus ada pada diri saya sempurna. Mereka aja dibagi 6, kita ngambil sendiri. Ini agak-agak kurang realistis menurut saya. Tapi jadikan mereka semua sebagai inspirasi, penyemangat, motivasi. Cuman kalau nuntut harus persis, kita hebatnya kayak mereka ber-6, itu terlalu berlebihan. Begitu juga kita kepada pasangan. Yang ibu-ibu ketika baca cerita tentang misalnya gimana kesabaran Ali terhadap Fatimah di blog tuh, terus di copy, di send kepada suaminya, "Pak, ini ada hadiah buat papa, apa cerita kesabaran Ali terhadap istri." Seburuk-buruk hadiah kata si bapaknya. Kenapa seburuk-buruk hadiah? Karena bikin baper tadi. Wah, saya mah bukan seperti Ali wahai ibu gitu ya. Ali mah adalah pangeran surga, dan kita mah masuk surga belum tentu, tapi berharap masuk surga. Kalau itu mah pangeran surga. Tapi bukan berarti kita nggak perlu mencontohi, belajar mencontohi dari mereka. Tapi bagi yang lain jangan menuntut persis kayak mereka. Kayak ada penceramah ngomong, pemimpin itu, presiden itu harusnya kayak Abu Bakar, nggak nerima gaji. Wah, coba kalau kita yang jadi presiden, mau gitu nggak mau nerima gaji? Nggak tahu sih, jadi RT aja kayaknya masih mikirin gaji kan? Apalagi jadi presiden nggak nerima gaji. Abu Bakar emang nggak nerima gaji awalnya, Umar juga nggak nerima gaji. Coba kita aja belajar jadi seperti Abu Bakar, tanpa menuntut orang lain untuk menjadi seperti dia. Jadi kita aja masing-masing. Saya mah pengen kayak Abu Bakar, saya mah pengen kayak Umar, saya mah pengen saya, oke. Tapi kalau kamu harusnya, itu nggak oke. Kita aja yang tegas terhadap diri sendiri, toleran terhadap orang lain. Jangan tegas terhadap orang lain, terlalu toleran terhadap diri sendiri. Tapi kan saya cuman istilah-istilah toleran terhadap diri sendiri. Kalau ke diri sendiri tegas, harusnya saya begini, harusnya saya begitu, harusnya ke diri sendiri, ke orang lain gak apa-apa deh ke orang lain. Kalau orang bisa kayak gini, insya Allah gak ada masalah sih di antara kita mah. Karena semuanya berlomba-lomba menjadi lebih baik. Balik lagi, ternyata yang melamar Rasulullah adalah Khadijah. Dilamar sama Khadijah. Tapi etika melamar karena cewek duluan yang datang nggak boleh langsung ke Rasulullah. Nah ini etika yang sekarang mulai agak-agak kabur. Datang Khadijah bukan ke Rasulullah tapi kepada pembantunya Khadijah. Siapa pembantunya Khadijah? Siapa? Ini ada door prize panitia. Pembantunya Khadijah saya nanya karena saya lupa. Siapa sih pembantunya Khadijah? Maisaro, cewek apa cowok? Yakin? Kok tahu? Maisaro cewek apa cowok? Nanya ke yang akhwat dulu deh, yang cewek-cewek. Maisaro cewek apa cowok? Bu, teh? Hah? Cowek? Bahaya kalau cowok. Maisaro adalah cowok. Namanya aja Maisaro, makanya hati-hati jangan sampai namain anak tetangga Maisaro. Kita udah rajin ke masjid, tetangga nanya, Akang saya lihat rajin ke masjid, boleh dong minta nama anak yang bagus? Dia mintanya ke kita, bukan ke suaminya, bahaya ya. Mintanya kita, gimana nama anak yang bagus yang Akang tahu dari ustad-ustad. Oh ada tuh nama yang bagus, pembantunya Khadijah. Anak ibu siapa? Anak ibu laki perempuan? Perempuan, oh cocok tuh, pembantunya Khadijah. Siapa Kang namanya? Maisaro. Oh iya benar, dia juga gak ngerti, kirain Maisarah itu nama cewek. Udah aja Maisarah, pergilah dia kuliah di Mesir. Ismake kata orang Mesir, nama kamu siapa? Maisarah. Langsung orang Mesir, nama Maisarah tapi cewek, harusnya cowok. Jadi gak semuanya, oh itu berarti cewek ya. Masyitoh, Maisarah, Fatimah, Aminah, Halimah, gak semuanya cewek. Ada yang cowok tapi namanya yaitu Maisarah. Bilang ke Maisarah ini udah pernah jalan bareng dengan Rasulullah. Maisarah, sini. Ada apa ya Khadijah? Kamu kan udah pernah jalan bareng dengan Muhammad ke Syam, ke Yaman. Setahu kamu Muhammad itu orangnya gimana, pendapat kamu? Wah kata Maisarah, wahai Khadijah, saya bergaul dengan banyak orang, tapi saya belum pernah melihat ada orang yang lebih mengagumkan daripada Muhammad.
Bahkan ada hal yang aneh tentang diri dia. Apa itu Maisarah? Ketika saya lagi dalam perjalanan dagang sama Muhammad, suatu saat saya melihat awan itu seperti memayungi Muhammad dari panasnya matahari. Kemanapun dia pergi. Ini aneh. Jangan-jangan dia adalah calon nabi yang disebut-sebut orang Yahudi, kata Maisarah. Dan kejadian yang lain, ketika dia sedang istirahat dan bersandar di bawah sebuah pohon di daerah Syam, pohon itu menunduk dan memberikan semacam naungan sehingga nggak terbakar matahari juga. Pohon itu sampai nunduk untuk Muhammad. Dan pohon itu dikenal dengan syajaratun nabi, pohonnya para nabi. Asal ada nabi yang duduk di situ pasti dia nunduk. Jadi kalau kita mau tes kita nabi atau bukan, duduk aja situ. Pasti nggak akan nunduk tuh pohon. Malah pergi. Udah nggak ada pohonnya. Jadi syajaratun nabi. Nabi itu Muhammad pernah duduk di situ dan pohon itu menunduk. Ini peristiwa yang sangat aneh wahai Khadijah. Khadijah makin jatuh cinta, makin berharap menjadi istrinya calon Nabi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Khadijah mengutus Maisarah untuk ngomong kepada keluarganya Muhammad, yaitu kepada Abu Thalib. Baru setelah itu Rasulullah datang melamar Khadijah. Diterima, udah selesai. Selang beberapa tahun kemudian setelah mereka hidup dalam keadaan yang luar biasa bahagia, dapat wahyu pahit, susah, asam, garam semuanya dirasakan bersama. Akhirnya Khadijah wafat. Ketika Khadijah wafat Rasulullah sedih. Itu baper bukan? Baper. Berarti kalau kita kehilangan seseorang yang kita cintai dan kita sedih, baper, itu baper yang dibolehkan. Tapi kalau ditolak cinta kita baper, itu baper yang dilarang. Gak boleh baper ditolak cinta. Ditolak cinta gak masalah, move on lagi aja. Nyari lagi, ditolak lagi, nyari lagi, pantang menyerah. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Afwan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, tadi kita membahas tentang sirah Rasulullah SAW, adegan tentang cinta beliau kepada Khadijah. Beliau kalau disebut nama Khadijah itu emang baper sih. Baper banget. Cinta sejati lah. Kayak misalnya ada sepupu Khadijah yang kalau ngomong tuh logatnya mirip logat Khadijah. Terus suaranya mirip suara Khadijah. Begitu sepupu Khadijah ini mengetuk pintu rumah Rasulullah lagi bersama Aisyah di dalam rumah. Rasulullah tuh langsung kaget gitu dan reaksinya tuh kayak orang yang senang banget dengan kedatangan sepupu Khadijah karena mengingatkan beliau kepada sosok istri beliau tercinta yaitu Khadijah. Padahal di sisinya tuh ada cewek paling cantik se-Eropa loh, Aisyah. Sampai Aisyahnya cemburu, ya wanita tua itu lagi kata Aisyah. Saking Rasulullah tuh baper banget kalau soal Khadijah. Terus juga kalau Rasulullah menyembelih hewan kurban, Rasulullah tuh gak pernah lupa untuk memberi sebagian dari daging-daging itu kepada keluarga-keluarga besarnya Khadijah. Dibagi rata tuh kepada keluarga besarnya Khadijah. Saking cinta dan kangennya kepada Khadijah. Setiap ada yang menyebut nama Khadijah, air mata Rasulullah berlinang. Ini baper fisabilillah nih. Jadi cinta kepada pasangan dengan cinta karena Allah. Dan cinta pasangan yang dicintai itu bukan pasangan yang paling cantik, bukan yang paling muda, tetapi pasangan yang paling banyak membantunya fi sabilillah. Pasangan yang membantunya dalam dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membersihkan kotoran di tubuh Nabi ketika Nabi dilempari kotoran di Mekah? Khadijah. Siapa yang mendekap Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan sedih, kecewa karena dihina, dicela selama berdakwah? Khadijah. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Itu turun ketika Rasulullah berada dalam dekapan Khadijah radhiyallahu anha. Sampai ketika terjadi Fathu Makkah, Rasulullah berangkat ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Setelah berhasil Fathu Makkah, hari berikutnya malam itu Rasulullah tidak tidur di kota Mekah. Tidak tidur di rumah sepupu-sepupunya atau keluarga besarnya, tidak. Tapi Rasulullah tidur di mana? Di samping kuburan Khadijah di Ma'la, coba. Tidur di samping kuburan Khadijah, saking rindunya kepada Khadijah. Beliau buat tenda kecil di samping kuburan Khadijah, beliau tidur di sebelah kuburan Khadijah. Jadi kayak tidur bareng gitu. Terus sambil beliau kadang-kadang mengatakan wahai Khadijah. Jadi ngomong dengan Khadijah di dalam kuburan. Jadi gak ada salahnya kalau sesekali kita karena kangen dengan seseorang yang udah meninggal, kita datang,
Kita ngomong dengan orang yang sudah meninggal itu bukan meminta syafaat dari mereka ya. Ini reaksi orang kangen. Tapi kalau meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal, saya mengambil pendapat yang tidak. Walaupun ada yang mengatakan boleh, Allah alam saya nggak ngerti. Tapi saya mengambil salah satunya, yaitu yang tidak boleh meminta syafaat kepada yang sudah meninggal. Tapi kalau reaksi atau ekspresi kangen, itu hal yang wajar. Kayak misalnya saya pernah cerita, kalau saya pulang ke kampung, ke Aceh tuh, keluar dari Banda Aceh, itu langsung ada kuburan massal bekas musibah tsunami dulu. Dan disitulah ibu saya dimakamkan bersama kakak saya. Saya langsung ke kuburan itu, nggak jauh dari bandara, sekitar 15 menit lah, nggak sampai 10 menit, udah langsung ke situ. Saya duduk, kan saya nggak tahu posisi ibu saya persisnya di mana, saking luasnya kayak lapangan bola. Saya cuma ngomong, "Mak," saya manggilnya Mak gitu. "Mak, abang pulang," gitu. Ya kayak Benyamin. "Mak, abang pulang. Alhamdulillah sekarang abang tinggal di Bandung. Udah dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama namanya Aisyah. Itu mirip banget sama mak, ngomong aja tuh sendiri sambil nangis karena kangen sama ibu. Begitulah kurang lebih bapernya Rasulullah terhadap Khadijah. Sehingga Rasulullah bicara, "Ya Khadijah, wahai istriku tercinta, sekarang alhamdulillah kita telah mendapatkan kemenangan dan semua ini hasil perjuanganmu wahai Khadijah." Kemenangan Fathu Makkah dan semua ini adalah hasil perjuanganmu wahai Khadijah. Rasulullah nangis di kuburan Khadijah. Orang-orang datang melihat, wah betapa Rasulullah cinta banget kepada Khadijah. Jadi wajar ketika Rasulullah kehilangan Khadijah, tahun itu kemudian dikenal dengan tahun duka cita saking sedihnya Rasul terhadap kehilangan Khadijah. Harus ketemu Khadijah dalam hidup kita. Dan itulah perhiasan terbaik di dunia. Bukankah dunia itu adalah kesenangan dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah istri yang solehah. Amin. Dapat Khadijah. Bedanya 15 tahun. Oh nggak diaminin 15 tahun teh. Mau dapat Khadijah doang tapi nggak mau 15 tahun. Kan bedanya Rasulullah sama Khadijah berapa tahun? 15 tahun loh. Rasulullah 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Tapi keren. Jadi bukan soal usianya, soal kesolehannya. Meninggal Khadijah, Rasulullah kemudian melamar lagi anak Abu Thalib yang dulu sempat ditolak. Coba, kali ini anak Abu Thalib udah janda, dulu gadis, sekarang janda. Jadi nggak dapat ketika gadis, datang lagi ketika janda. Saking Rasulullah merasa nyaman kepada dia, dia orang yang baik, solehah, baik. Kayaknya menurut Rasulullah ini cocok nih mendampingi saya dalam dakwah, bisa ngegantiin Khadijah. Begitu Rasulullah datang melamar, "Ya Fulana, saya ingin melamar kamu jadi istri saya, mendampingi saya dalam perjuangan. Kamu tahu keadaan saya sekarang." Kata dia, "Ya Rasulullah, saya perempuan yang punya banyak anak. Kalau saya menikah dengan engkau ya Rasul, tapi saya condong kepada anak saya lebih sibuk dengan anak saya, maka saya zalim kepada engkau ya Rasul." Dan itu kezaliman yang paling besar terhadap Rasulullah. "Tapi kalau saya condong kepadamu ya Rasulullah, saya berkhidmat habis-habisan melayanimu ya Rasulullah, saya takut zalim kepada anak saya. Maka ya Rasulullah maafkan saya lebih memilih untuk menjadi ibu saja." Ditolak lagi 2 kali Rasulullah SAW. Bayangin, oleh cewek yang sama. Ini pada ngelamun gini. Gimana tuh perasaannya? Biasa aja? Biasa aja Rasulullah mah. Coba lihat, terus gimana cara kok Rasulullah tertarik tapi biasa aja? Karena Rasulullah SAW tidak menambatkan cintanya kecuali kepada orang yang sudah beliau akadkan. Itu rahasia, salah satu rahasianya. Jangan berikan dulu cinta dan hati kita, karena itu hal paling berharga dalam diri kita. Sebelum kita mengatakan saya terima nikahnya, baru kita kasih itu sebagai hadiah terbesar. Begitu juga perempuan. Jangan mudah memberikan cinta kalian kepada laki-laki, walaupun sehebat apapun laki-laki itu, sampai dia mengatakan saya terima nikah fulana binti fulana dengan mahar sekian, baru pada saat itu juga kita katakan aku berikan hatiku kepadamu. Maka insya Allah gak gampang baper. Tapi kalau belum apa-apa udah I love you, I love you, I love you, kirim 100 kali dalam sehari, kayak zikir aja. Wah, ternyata dihitung lagi tuh ya sama yang baca. Ah ini mah kurang 99. Ah samain aja dengan Asmaul Husna 99 gitu ya. Jangan, itu mah belum saatnya. Karena kalau udah terlanjur kita berikan, susah ngambil kembali. Kecuali dalam keadaan patah atau pecah. Dalam keadaan apa? Break my heart tuh apa istilahnya bahasa Indonesia teh? Soalnya bisa bahasa Indonesia. Dalam keadaan hancur.
Kalau diambil dalam keadaan utuh, jarang sih bisa ngambil lagi dalam keadaan utuh. Pasti kalau nggak patah, pecah, retak, gitu-gitu. Kayak di gambar-gambar mural. Ini udah masuk belum? Ini artinya baper-baper yang dibolehkan. Rasulullah move on lagi, terus menikah lagi dengan istri yang lain, yang soleha, yang baik hati, yang mendampingi beliau sampai akhir hayat beliau. Ini kisah bapernya Rasulullah dalam urusan cinta-cintaan. Terus ada lagi baper, nih, saya pengen sampaikan kisah tentang anaknya Umar. Mungkin yang kemarin ikut ta'lim di Al-Murabi udah dengar sekilas. Kita ulangin lagi. Jadi suatu malam gini ceritanya. Umar lagi jalan memantau keadaan rakyatnya. Udah capek banget, namanya khalifah di zaman dulu mah jarang istirahat ya. Jadi benar-benar terus saja bekerja untuk rakyatnya. Suatu malam karena udah capek lelah, Umar istirahat dan bersandar di dinding salah satu rumah warganya. Ketika lagi bersandar di dinding rumah, tiba-tiba mendengar percakapan seorang ibu sama putrinya. Ibu ini pedagang susu. Ibu ini bilang kepada putrinya, ya binti atau ya bunayyati, wahai anakku, campurkanlah susu itu dengan air supaya kita dapat untung lebih, kata si ibu. Kata anaknya, ya ummah. Orang Arab kalau manggil ibu dengan bahasa lembut tuh bukan ya ummi, itu mah Indonesia banget. Ummi itu Indonesia. Kalau orang Arab ummah, bukan ummi. Ya ummah. Sesungguhnya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab melarang kita mencampurkan susu dengan air, karena itu termasuk ghish. Apa itu ghish? Ghish itu curang dalam berdagang. Dan Nabi SAW bersabda, siapa yang curang dalam berdagang, maka dia bukan umatku. Man ghasya falaysa minna. Arti bukan umatku, nanti di akhirat dia nggak dapat syafaat dari Rasulullah, dan itu rugi banget. Ketika orang lagi haus, dia nggak dapat minuman dari Al-Kautsar dari Rasulullah. Ketika dekat dengan pintu neraka, dia tidak dapat syafaat diselamatkan dari neraka. Kenapa? Ghish, dia curang dalam berdagang. Wahai ummah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang kita mencampurkan air dengan susu karena itu termasuk ghish. Lagi pula wahai ummah, sesungguhnya saya selama ini selalu taat kepada Amirul Mukminin ketika di hadapannya, maka saya juga akan taat ketika di belakangnya. Itu ketaatan sejati. Kalau saya selama ini taat kepada Amirul Mukminin ketika berada di depannya, saya juga akan taat kepadanya ketika saya di belakangnya, walaupun gak ada Amirul Mukminin. Lalu kata ibunya, wahai anakku, bukankah Amirul Mukminin tidak melihat, tidak mengetahui? Kata anaknya, wahai ibu, ya ummah, bukankah Tuhan atau Rabbnya Amirul Mukminin maha mengetahui? Mendengar ucapan ini, Umar merasa sangat takjub. Ada perempuan, anak gadis soleha seperti dia, langsung dia pulang, dia kumpulin anak laki-lakinya. Ada Abdullah, ada Asim, ada beberapa orang anak laki-lakinya. Ditanya, wahai anak-anakku, bapak baru ketemu dengan seorang cewek itu keren banget, soleha banget. Wah, diceritain adegannya. Oh gitu pak, papa punya IG-nya? Kalau sekarang mau dikepoin. Enggak nanya IG. Umar langsung nanya, kalian mau nggak nikah sama dia? Siapa di antara kalian yang bersedia menikah dengan dia? Abdullah mah udah punya istri, dibilang, ya ayah saya belum siap untuk nikah lagi. Ya udah, terus yang kedua enggak. Akhirnya Asim, salah satu putra Umar yang kecil, mengatakan, wahai ayah, nikahkanlah saya dengan dia jika dia ridho. Gak perlu lihat IG-nya, gak perlu ngepoin dulu, gak perlu tahu status apa dan segala macam, gak ngelihat wajahnya dulu yang udah diedit sekian lama. Wajah yang udah edit ala Korea tapi matanya besar, bulu matanya digituin, terus hidungnya dipanjangin dikit. Wah, pokoknya udah hasil editan banget lah. Pencitraan akhir zaman ya. Gak perlu, udah aja, karena emang perempuan ini menurut ayahnya dan ayahnya orang yang soleh, dia yakin sama ayahnya orang soleh pasti gak akan salah milih. Bukankah kita menikah mencari ridha Allah? Maka inilah yang paling diridhoi Allah. Udah, ayah nikahkan saya dengan dia. Benar, udah paginya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hah, Amirul Mukminin, kata si ibunya teh. Ada presiden datang ke rumah warga biasa, kaget kan? Ada apa nih, ada apa? Ya Amirul Mukminin, silakan masuk. Ada apa yang bisa kami lakukan ya Amirul Mukminin? Kata Umar, ibu semalam saya nggak sengaja lagi bersandar di dinding rumah ibu, dan saya mendengar percakapan ibu tentang susu. Langsung pucat si ibunya teh. Wah, Amirul Mukminin, maaf, jangan hukum saya, kan terkenal Umar mah keras orangnya ya.
Udah ngomongin tentang susu, oh berarti kecurangan nih. Amirul Mukminin maafkan saya nggak akan ulangi lagi segala macam. Terus dia ngebujuk dengan satu Asmaul Husna. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, bukankah Allah itu Maha Pengampun? Ini salah menempatkan dalil. Banyak banget di Indonesia itu salah menempatkan dalil. Dalilnya sih sahih, cuma penempatannya yang keliru. Jadi bukan kita membantah dalilnya, nih hadisnya sahih enggak? Emang sahih, cuma enggak di situ tempatnya. Sama kayak Asmaul Husna, emang Asmaul Husna, cuma enggak di situ tempatnya. Kayak orang ngelakuin dosa sampai mengatakan, tenang weh lah, Allah Maha Pengampun. Nah itu salah. Sama kayak ada syair-syair yang mengatakan, yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya, gitu kan? Ingat enggak dengan lagu itu? Wah bahaya kalau ingat. Baper enggak kalau dengar lagu itu? Enggak lah, biasa aja ya. Nah, dia kan ngebuat syair tentang orang yang berbuat dosa, yaitu berzina, tapi dia seolah-olah empati itu mah bukan empati. Itu caper kalau menurut saya. Kalau empati mah justru kasihan, harus diselamatkan dari dosa, dari api neraka, bukan malah empati dengan membiarkan. Dia membiarkan dengan buat semacam syair pembelaan, dia mah melakukan itu demi memberi makan segala macam yang dia tahu Tuhan Maha Penyayang umatnya. Ini kalimat yang keliru, memadukan kalimat penyayang dengan dosa. Maha Pengampun kepada dosa salah, Allah Maha Pengampun kepada orang yang meminta ampun. Jadi kalau kita bilang Allahumma gfirli fa innaka ghafurun. Ya Allah ampuni saya, Engkau Maha Pengampun. Baru pakai Maha Pengampun. Ya Allah terimalah taubat saya, Engkau Maha Penerima taubat. Ya Allah terimalah amal-amal saya, Engkau Maha Syakur. Ya Allah, sayangilah saya ketika kita menyayangi orang lain, Engkau Maha Penyayang. Tapi, ya Allah, saya ini lagi buat dosa, Engkau Maha Pengampun kan? Enggak gitu, itu mah ngeledekin Allah. Nah, si ibu ini karena enggak ngerti, dia ngomong gitu, ya Amirul Mukminin, bukankah Allah Maha Pengampun? Kata Umar, ya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Syadidul Iqab, Maha keras azabnya. Wah, makin kaget dia. Memang Allah Maha Pengampun, tapi juga Maha keras azabnya. Akhirnya Amirul Mukminin, terus gimana dong, maafkan saya, jangan hukum saya, jangan bawa saya ke pengadilan. Kata Umar, udah kamu taubat aja, jangan diulangin lagi ya. Ya Amirul Mukminin, hajat saya datang ke sini bukan urusan itu, kata Umar. Terus urusan apa ya Amirul Mukminin? Saya mendengar percakapan kamu dengan putri kamu. Saya menilai putri kamu itu adalah perempuan yang solehah. Niat saya pengen menikahkan putra saya dengan putri kamu itu. Kan senang banget ya, habis shock tiba-tiba senang. Wah langsung dia jawab apa? Ya boleh, setuju gitu. Kata Umar, bukan ibu, anaknya. Si ibu ini yang baper, bukan anaknya. Setuju gitu. Tanya ke anaknya dulu, kalau anaknya setuju, saya nikahkan. Kalau enggak boleh dipaksa. Orang masuk Islam aja enggak boleh dipaksa, apalagi nikah kan? La ikraha fiddin. Itu enggak boleh masuk Islam dipaksa. Tapi kalau udah masuk Islam, boleh dipaksa untuk menjalankan syariat. Kalau belum masuk, enggak boleh dipaksa masuk. Orang non muslim, kalau enggak masuk Islam saya pukul nih, enggak boleh. Tapi kalau udah masuk Islam, ajari anak kamu sholat 7 tahun. Kalau 10 tahun belum sholat, maka pukullah dia dengan pukulan yang tidak melukai. Itu dipaksa. Kalau istri kamu berbuat nusyuz, nasihati dia. Enggak bisa dinasihati, pindah tempat tidur. Enggak bisa pindah tempat tidur, maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Watribuhun. Itu pemaksaan. Tapi setelah masuk Islam, kalau belum masuk Islam, enggak boleh maksa-maksa. Biarin aja dia dengan agamanya. Masing-masing orang kan punya pilihan hidup. Begitu juga nikah. Kalau Islam aja yang udah pasti benar, nggak boleh dipaksa. Apalagi menikah dengan laki-laki yang belum tentu benar kayak kita. Masa dipaksa? Kalau nggak nikah dengan saya, kualat loh. Kan saya ustadz, nggak boleh. Jangan pakai nama-nama ustadz untuk nakut-nakuti umat. Udah, tanya ke anaknya. La ikraha fin nikah. Nggak ada pemaksaan dalam pernikahan. Akhirnya dipanggil. Ya fulana. Nama perempuan ini terkenal dengan istilah bintu hilali. Dia dikenal dengan istilah bintu hilali, gadis dari suku Hilal. Atau juga dikenal dengan istilah sahibatul laban, perempuan yang punya susu ternak, terkenal dengan kisah susu tadi. Jadi dikenal dengan bintu hilali. Ya binta hilali, datanglah ke sini. Keluarlah cewek ini, cewek yang soleha banget. Terus Umar manggil anaknya Asim, datanglah Asim, dua-duanya saling malu-malu, bayangin. Kan itulah Muslim yang luar biasa, malu-malu ketemu cewek karena jarang ketemu cewek. Jadi kita mah udah biasa-biasa aja, berarti emang udah gitu. Kalau mereka mah malu banget kan, canggung banget mau ketemu cewek, itu menunjukkan masih murni banget lah insya Allah ya. Tapi kalau udah biasa aja, mungkin udah agak kurang murni. Nah dia malu-malu nih, datang Asim malu-malu, bintu Hilali malu-malu, ditanya sama Umar, ya binta Hilali, saya ingin menikahkan kamu dengan putra saya.
Tapi janganlah kamu melihat dia sebagai anak Amirul Mukminin, karena sesungguhnya saya memperlakukan keluarga saya lebih keras 2 kali lipat daripada kaum muslimin. Jadi kalau kalian salah, saya hukum 2 kali lipat. Dan jangan juga kamu menerima dia karena dia seorang anak Amirul Mukminin yang terkenal. Jangan, murni karena dia berniat baik ingin menikahi kamu karena kesolehan kamu. Kalau kamu setuju silakan, kalau enggak apa-apa. Tanya kepada Asim, Asim gimana? Pintu Hilali buka cadarnya, terus ngeliatin. Asim ngeliatnya gini doang. Dah, cukup sekali gitu. Enggak lama ngeliatin, wah ini sampai bolak-balik ngeliatin. Enggak, ngeliat mas, udah cepet kan? Kok bisa sih nilai dalam waktu hanya 1 detik? Nah ini saya kasih tipsnya nih. Gimana cara bisa mengetahui klik nggak klik dalam 1 detik? Tips memilih jodoh. Tipsnya adalah farasatul mu'min, pakai firasat orang mukmin. Gimana firasat orang mukmin? Berimanlah sampai muncul feel dan sense. Kalau udah muncul sense-nya, feel-nya, itu ngelihat tuh langsung ngeklik. Tahu, oh ini orang yang soleh, ini yang enggak soleh. Ketahuan secara soul, secara jiwa. Kayak misalnya ada orang yang ahli, sebutlah misalnya kan saya dari kecil concern dengan tarik suara. Tarik suaranya tapi di ngaji, bukan dinyanyi. Tarik suara nih, saya dari kecil udah concern banget dengan tarik suara. Sampai muncul sense, feel. Jadi kalau saya dengar ada orang yang ngaji, saya tahu, oh ini ada bakat nih. Gak perlu lama-lama, kamu baca Alif Lam Mim aja deh, udah tahu dong. Enggak perlu baca, Ustadz saya Al-Muluk ya, baru Ustadz bisa menilai saya. Enggak, coba lihat di acara blind audition. Tahu kan yang blind audition, jurinya kan yang ngelihat pesertanya. Kenapa baru do langsung ditekan ini tombolnya? Kenapa? Karena dia tahu ini suara berbakat. Atau kalau enggak dia akan nunggu ketika si penyanyinya mengeluarkan satu trik atau satu nada yang susah sekali dinyanyikan, tapi dia lewat dan bisa, itu langsung diklik tombolnya kan? Berarti udah punya sense. Nggak perlu nunggu lagunya sampai bisa nambah 1 lagu lagi nggak? Belum jelas soalnya. Nggak perlu kayak gitu. Itu pasti jurinya nggak bener tuh. Kalau jurinya udah ini banget, sekali dengar udah cukup lah gitu. Saya kalau misalnya dengar kayak dulu pernah ada lomba musabakoh, tartil atau apa, saya cuma dengerin udah. Nggak perlu lama-lama. Udah. Kalau nggak kan kita audisi misalnya ada 100 orang nggak akan cukup waktu. Butuh sense. Begitu juga iman. Al-arwah junudun mujannadah kata Nabi. Ini saya ngomongin gaya bahasa asal-asalan tapi sebenarnya ada dalil ya. Al-arwah junudun mujannadah. Jiwa manusia itu seperti pasukan yang kalau dia cocok dia ngeklik. Kalau nggak cocok dia nggak ngeklik. Nah, kalau kita mau mencari pasangan yang cocoknya dalam urusan iman, maka pakailah firasat iman. Kalau kita mau mencari pasangan yang cocoknya urusan hobi, pakailah firasat hobi. Kalau kita mau, ada orang yang senangnya dengan orang yang supel, orangnya yang seru, maka tinggal ajak ngobrol aja sebentar. 5 menit juga udah ketahuan, ini kayaknya orangnya asik nih, diajak ngobrol nggak akan sepi di rumah. Kan karena dia udah dapat sense-nya kan. Tapi kalau orang yang pakai iman, melihatnya gini doang. Udah, gimana Asim? Setuju ayah kalau dia bersedia. Oh ya udah. Wahai putriku, gimana menurut kamu tentang anak saya ini? Dia juga gini. Udah gitu. Langsung bilang gimana menurut kamu, kata si putrinya, saya mah terserah ibu. Oh iya mah, dia mah kalau bilang terserah saya udah berarti udah setuju. Ibunya tuh cerewet banget tuh. Langsung ya udah kan sumtul mar'ah diamnya perempuan itu bertanda setuju. Dia bilang terserah ibu, udah nikah. Dari pernikahan inilah akhirnya lahirlah keturunan yang soleh-soleha. Salah satunya adalah pemimpin Islam yang paling terkenal, Umar bin Abdul Aziz. Pelajaran soal bapernya apa? Mereka mah memilih nggak pakai perasaan yang cinta-cintaan dulu. Cinta-cintaan itu mah belakangan. Sebagaimana ayat di surat Ar-Rum, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah memberikan cinta itu, mawaddah dan rahmah itu setelah nikah, bukan sebelum nikah. Jadi kalau ada yang bilang cinta sebelum nikah, pasti itu bukan cinta yang dari Allah. Pasti cinta itu dari hawa nafsu. Tapi kalau dibilangnya cinta setelah nikah, I love you, setelah nikah itu insya Allah cintanya karena Allah. Jadi pakai baper itu setelah nikah. Kalau sebelum nikah nggak usah. Menilai atau mau nikah itu menilai calon itu jangan pakai perasaan dulu, tapi pakai iman. Karena kesolehannya, karena kebaikannya, karena ketaatannya. Insya Allah dia yang akan menjadi bidadari kita nanti di surga atau menjadi pangeran kita nanti di surga. Ini cerita baper yang lain. Sekarang kita lihat adegan baper-baperan versi kekinian.
Ini bapernya para fans ketika Zain Malik keluar dari 1D yang dulu saya pernah bilang. Sampai segitunya ya. Ini pada sedih gara-gara Zain Malik keluar dari 1D. Kurang lebih gitulah ya, tanpa bermaksud untuk ngejelek-jelekin orang. Intinya sih begitulah baper zaman sekarang. Jadi ada artis keluar dari satu grup, padahal belum meninggal, baru keluar doang udah baper. Gimana kalau Zain Malik meninggal? Kayaknya banyak yang bunuh diri massal. Coba bayangin di zaman sahabat ada nggak yang kayak gitu ya? Ada seorang sahabat keren, Mus'ab bin Umair, hijrah ke Madinah, Mekah menangis. Mus'ab bin Umair meninggal dalam perang Uhud, Madinah menangis. Ada nggak? Nggak menangis karena Mus'ab nggak ada lagi parfum yang harum atau apa. Bayangin Umar bin Abdul Aziz, ini mirip dengan Mus'ab nih. Umar muda, Umar ketika masih berusia ABG, usia belasan tahun, itu cowok metroseksual banget. Gimana bilang metroseksual? Itu cowok idolanya cewek-cewek di Madinah, di Mesir. Umar bin Abdul Aziz. Bayangin ketika dia mau cuci baju, orang rebutan pengen nyuci baju dia. Kenapa? Karena parfum dia itu nggak ada di seluruh negeri mereka, cuma ada satu. Mereka pengen nyuci baju dia dengan baju mereka bareng biar parfumnya tuh mindah. Wah, saking parfumnya Umar bin Abdul Aziz. Bahkan Umar bin Abdul Aziz tuh pernah telat sholat asar gara-gara ngurus rambut. Jadi nata rambut gitu, kan rambutnya panjang segini. Dan ditata biar keren gitu kan, gaya-gaya rambut anak-anak 2016. Dibuatlah, wah gini-gini dicermin. Orang udah selesai sholat, begitu dia datang, syekhnya di depan pintu nungguin. Pas Umar bin Abdul Aziz masih muda datang cengar-cengir gitu, syekhnya bilang, "Ya Umar, kenapa kamu telat?" "Maaf tadi nata rambut," kata dia dengan polos. Terus langsung syekhnya nulis surat kepada ayahnya di Mesir, Abdul Aziz. Ayahnya membaca surat itu marah, langsung ngutus orang, khusus ngutus orang untuk motong rambutnya Umar bin Abdul Aziz. Bayangin kalau sekarang terjadi itu pasti dilaporin ke Komnas Anak tuh. Kalau dulu kan nggak ada gitu ya, masih hormat kepada guru. Itu Umar bin Abdul Aziz tuh gitu banget awal ketika dia belum hijrah. Begitu udah hijrah, wah luar biasa, imannya tuh bertambah dan dahsyat sekali. Dan dia menikahi seorang perempuan yang sangat soleha juga, namanya Fatimah bintu Abdul Malik. Fatimah yang sangat-sangat soleha, mau mendampingi Umar sampai akhir hayatnya. Intinya mereka kalau mau pakai perasaan itu benar-benar kepada orang yang berhak untuk diberikan perasaan dia yang paling berharga. Karena perasaan seseorang itu hal yang paling berharga dan tidak bisa dicuri, gak bisa dipaksa. Itu satu-satunya yang paling free bagi seseorang itu adalah qalb, hati, perasaan, dan itu nggak bisa dicuri. Sehingga kalau dia nggak bisa dicuri, pasti kalau diberikan pada seseorang itu tanpa paksaan, pasti karena kerelaan kita. Makanya jangan pernah memberikan itu kecuali kepada orang yang berhak menerimanya. Ini baper soal artis. Dan saya belum pernah mendengar, kalau di kita kan suka ada yang baper pas nonton film. Tenggelamnya kapal Pandorwik. Nonton 3 kali nangis. 3 kali saya membaca buku ini, 3 kali saya menangis gitu ya. Wah, ini baper banget nih. Terus apalagi Habibie Ainun. Ini mungkin agak-agak pantas lah kita baper karena respect kepada Pak Habibie yang cinta sejati kepada Ainun. Tapi maksudnya bapernya tuh pas nonton gitu ya. Nonton baper, nonton sinetron baper, apalagi sinetron Korea-Koreaan gitu, baper banget tuh. Pas kan suka ada adegan-adegan hujan atau salju dengan musik-musik yang kayak gitu, makin baper kan? Nonton sambil siapin tisu 1 kotak di sebelah, terus aja sampai habis tisunya. Atau baper nonton bola,
klub yang kita senangin kalah gitu. Kalahnya telak lagi kayak dulu Barcelona kalah sama Bayern Munchen. Wah, kalahnya telak banget akhirnya pada baper yang para pecinta Barcelona atau yang mungkin sekarang kita ada Persib, ada Indonesia ketika ngelawan Malaysia itu baper nasional kan ya. Dan waktu itu sedang ada pertandingan bola pas lagi sholat Isya dan ada taklim saya waktu itu. Saya yang baper gara-gara taklim saya jadi sepi. Bukan jadi sepi, jadi diliburin gara-gara ada bola antara Indonesia lawan Malaysia. Ustadz, kata panitia teh, belum ada pemuda hijrah ya, Ustadz. Ini malam ini kita liburin aja atau gimana Ustadz? Kenapa? Soalnya ada pertandingan bola Indonesia lawan Malaysia kan nasionalisme Ustadz. Oh gitu ya udah, nggak apa-apa deh liburin aja deh gitu. Atau Qiyamul berhenti gara-gara final Liga Champion. Nggak ada Qiyamul gara-gara malam ini nih AC Milan lawan apa misalnya lawan Real Madrid. Waduh sayang banget kalau dilewatin. Malam ini Qiyamul ya. Aduh gimana ya ganti deh. Jangan malam ini malam yang lain. Artinya kita sampai ke perasaan kita tuh terlibat soal urusan-urusan entertain. Kita boleh menyaksikan itu, kita boleh senang dengan ini dan itu, nggak masalah. Cuman jangan terlalu ngelibatin perasaan. Karena kalau kepada hal itu kita berikan perasaan kita, rasa-rasanya agak sia-sia hidupnya. Cukup kita senang-senang aja, asik-asik, seru-seruan nggak masalah. Saya juga suka nonton bola, saya juga senang dengan beberapa hiburan, tetapi tidak sampai masuk ke perasaan, sampai nangis seharian gara-gara masalah sepele kayak gitu. Coba bayangin di zaman sahabat kalau ada sahabat yang nangis gara-gara habis baca novel siapa gitu, nangis. Nggak ada cerita sahabat yang gara-gara baca novel nangis. Ikut acara kayak ada acara drama gitu, kayak ada acara teater gitu, terus sahabat nangis rame-rame. Nggak ada sahabat yang nangis gara-gara urusan kayak gini. Kenapa? Karena jiwa mereka itu kuat. Kalau mereka nangis, pasti mereka sedang membaca surat Al-Haqqah baru nangis. Kita malah mentertawakan orang yang nangis dalam sholat. Kebalik. Nangis dalam sholat itu memang pantasnya kita baper. Kita membaca surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Gimana nggak baper coba? Di hari yang ketika kita tinggal sendiri nggak ada siapa-siapa, terus kita juga akan ditarik oleh malaikat untuk disidang oleh Allah dalam keadaan panas, dalam keadaan haus, dalam keadaan tidak memakai sendal jepit, dalam keadaan terlunta-lunta. Masa kita nggak baper? Tapi urusan sepele di dunia kita baper. Oh, itulah emang kayak gini zaman sekarang biasa yang kayak gitu mah gaul. Giliran yang baper gara-gara la uqsimu biyaumil qiyamah dianggap orang yang lemah, cengeng. Bukankah orang yang lebih kuat dari kita yang berani di medan jihad, di tubuhnya ada sekian puluh bekas sayatan pedang, dia nangis ketika membaca surah Al-Qiyamah? Khalid, Umar dan sahabat-sahabat yang lain, siapa yang sebetulnya tangguh dan siapa yang sebetulnya cemen? Baper bukan urusan cemen dan tidak. Kalau di tempatnya memang kadang-kadang kita harus baper dan disitulah baper yang berpahala. Sehingga ketika ada seorang anak kecil di Mesir baca surat Al-Mulk, ketika sampai di ayat tentang neraka dia menangis. Atau di Palestina juga gitu membaca surat Al-Anfal dia menangis. Padahal itu anak Gaza loh yang menghadapi tank Israel tuh pakai batu dan dia berdiri di depan tank. Siapa di antara kita yang berani berdiri di depan tank? Dan dengan resiko digilas sama tank itu, siapa yang berani? Berarti siapa yang lebih kuat? Kok dia bisa nangis? Karena kekuatan dia dan perasaan dia itu dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah SWT. Tapi boleh kita seru-seruan, agak-agak sedikit tersentuh perasaannya, tapi jangan sampai menitikkan air mata. Pas sudah mau menitikkan air mata langsung digitu-gituin. Gak boleh, kamu gak boleh jatuh kecuali karena Allah. Gak boleh ada setetes air mata pun yang jatuh, kecuali di dalam tetesan air mata yang jernih itu ada tulisan lillah. Karena Allah. Kalau sampai li ghairillah, betapa sia-sianya air mata itu. Dia juga nangis. Kenapa saya sampai jatuh gara-gara bukan karena Allah Tuhan? Kata dia. Rugilah dia yang jatuh ke tanah bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita lihat lagi adegan yang mungkin terkenal ya. Tentang seorang perempuan yang rindu banget sama Rasul sampai baper. Ini mungkin terkenal banget nih. Dia ditanya tentang gimana kalau ada Rasulullah di antara kita. Kurang lebih seperti inilah
baper yang diridhai Allah. Maaf ya kalau suaranya kecil. Kenapa dia baper? Karena dia sedih ketika merenungkan keadaan kaum muslimin hari ini. Banyak kaum muslimin yang sudah tidak lagi berpegang kepada agamanya. Banyak kaum muslimin yang namanya cuma di KTP aja Islam tapi perilakunya tidak muslim. Dan ditambah lagi banyak kaum muslimin yang dizalimi, disakiti, ditindas di mana-mana. Seorang ibu dengan anaknya digantung di jurang di Myanmar. Satu keluarga dibakar hidup-hidup di Irak, atau di Palestina diruntuhkan satu apartemen dan di dalamnya banyak bayi. Di Suriah kena senjata kimia sehingga banyak orang-orang yang mati bergelimpangan seperti kita ngeracunin kecoa ataupun nyamuk. Itu yang membuat dia baper karena dia cinta kepada sesama kaum muslimin sehingga ketika ada kaum muslimin yang disakiti dia merasa tersakiti. Muslim itu kal jasadin, seperti satu jasad. Idza ishtaka udwun, kalau ada anggota tubuh itu yang mengeluh kesakitan, tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal huma. Semua tubuh itu, seluruh anggota tubuh itu akan ikut merasakan tidak bisa tidur dan demam. Itulah baper yang diridhai Allah. Kayak bapernya Nuruddin Zinki yang pernah saya cerita ketika salah satu negeri Islam dijajah oleh pasukan salib. Nuruddin Zinki nggak pernah lagi mau tertawa dan tersenyum. Keadaannya sedih terus menerus. Kenapa sedih terus menerus? Karena dia ingat gimana kaum muslimin yang di Dimyat, gimana keadaan anak-anak di Dimyat, gimana keadaan perempuan-perempuan di Dimyat. Itu anak saya juga, itu keluarga saya juga, itu ibu-ibu saya juga, itu istri-istri saya juga. Dia baper karena mencintai kaum muslimin yang terjajah. Sehingga dia nggak mau lagi tersenyum. Setahun nggak tersenyum, bayangin. Orang buat ketawa jungkir balik depan dia biasa aja. Sampai dia menyampaikan hadis yang harusnya ketika menyampaikan hadis itu tersenyum karena ada hadis yang harus dengan ekspresi. Membacakan hadis teksnya plus ekspresinya. Nabi tersenyum tapi Nuruddin Zinki tidak tersenyum. Sehingga ditanya, ya Syekh, kenapa anda tidak tersenyum membacakan hadis ini? Padahal Rasulullah tersenyum. Apa kata Nuruddin? Bagaimana saya harus tersenyum sedangkan kaum muslimin di Dimyat sedang dijajah? Lalu bagaimana dengan kita? Mungkin kita nggak bisa seideal Nuruddin Zinki, tapi setidaknya ada sedikit aja rasa sedih ketika kita tahu kaum muslimin banyak yang terjajah. Dan sedih itu kita ekspresikan, ayo kita bareng-bareng berjuang, berdakwah di jalan Allah, meramaikan masjid-masjid Allah yang suatu saat nanti perjuangan kita itu bisa bermanfaat untuk kaum muslimin di luar sana. Dan saya tahu persis gimana cara bisa perjuangan ini bermanfaat untuk kaum muslimin di sana. Tapi butuh waktu, likulli syai'in ajalu. Atau sama dengan perasaan Umar bin Abdul Aziz ketika dia pernah menyakiti seseorang karena difitnah, nggak sengaja, dia nggak ngerti, ternyata orang itu nggak salah, tapi udah terlanjur disakiti sama Umar bin Abdul Aziz, dicambuk sama Umar bin Abdul Aziz ketika jadi pemimpin, sampai orang itu meninggal. Sejak saat itu Umar bin Abdul Aziz sering menangis di malam hari, nangis saja. Lalu kalau ada orang yang memuji Umar bin Abdul Aziz dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau adalah yang sangat adil, engkau telah memberikan kesejahteraan dan seterusnya. Prestasi-prestasinya disebut oleh orang di depannya, dia selalu bilang, bagaimana dengan orang yang pernah aku sakiti itu? Ketika disebut lagi prestasinya, dia bilang lagi, terus gimana dengan orang yang pernah aku cambuk dulu? Ketika orang memuji dia mengatakan, terus gimana dengan orang yang pernah aku zalimi dulu? Terus saja dia baper soal dosanya sendiri. Baper terhadap dosa, itu baper yang hukumnya wajib. Harus ada rasa sedih, nyesel, benci pernah melakukan dosa. Kalau nggak ada baper soal itu, kita nggak dapat halawatul iman. Karena halawatul iman itu, manisnya iman itu ada 3 syaratnya. 1, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasul lebih dari apapun. 1. 2, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga nih yang berhubungan dengan yang tadi, ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dia benci kepada dosa-dosa dan kekufuran seperti dia benci kepada api neraka. Jadi rasa benci itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau benci kepada orang soleh, benci kepada kebaikan itu enggak diridhoi. Sedangkan benci kepada kekufuran kita sendiri, dosa-dosa kita sendiri, itulah yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz. Selalu nanya, terus gimana dengan yang itu? Kapan sempat kita membanggakan diri coba? Kalau kita terus ingat dosa-dosa kita. Jadi kalau ada orang bilang, alhamdulillah kamu sekarang udah bisa baca Al-Quran, udah soleh, udah rajin mengaji. Kita bilang, terus gimana dengan dosa-dosa saya di masa lalu? Tapi kan udah tobat, memangnya tobat saya udah pasti nasuha? Walaupun kita terus berusaha, terus orang muji kita lagi, alhamdulillah kamu sekarang udah rajin itikaf di masjid. Terus gimana dengan dosa-dosa saya di masa lalu?
Orang muji kita lagi, alhamdulillah kamu sekarang sudah rajin sholat malam. Terus gimana dengan dosa-dosa saya di masa lalu? Baper soal dosa, itu baper yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Kalau di surah Al-Hujurat itu disebut dengan istilah wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Allah menjadikan kami benci terhadap kedurhakaan, benci terhadap kefasikan, benci terhadap dosa-dosa. Benci pakai perasaan. Ternyata cinta dan benci itu bisa menjadi ibadah, bisa menjadi maksiat. Ada lagi baper. Seorang anak ketika, ini alhamdulillah mudah-mudahan kita termasuk kemarin pas Ramadan, pas doa kunut, kita bisa nangis bareng saat membaca doa-doa tentang taubat. Ini anak kecil di Kuwait kalau nggak salah. Ketika syekhnya membaca doa kunut, dia nangisnya serius, apalagi ketika doanya tentang orang tua nih anaknya. Ini lagi berdoa tentang musibah-musibah di dunia. Nanti akan ada doa tentang orang tua yang membuat dia sangat langsung kena gitu. Sama kayak kita ketika berdoa tentang orang tua langsung baper. Ini. Kurang lebih seperti itu. Ada satu fenomena yang luar biasa menurut saya ya, terutama di Turki ya. Anak-anak muda di Turki itu yang kita tahu juga anak-anak muda itu rata-rata tampangnya mah tampang bintang film lah. Namanya juga campuran Eropa dan Asia kan, Turki. Itu anak-anak muda Turki yang usianya di bawah 25 tahun. Ketika terjadi kudeta militer di Mesir, lalu di Mesir itu terbunuh salah satu anak tokoh, yaitu anaknya Syekh Ahmad Beltaji. Nama anak itu adalah Asma Beltaji, usianya masih belasan tahun. Dia ditembak oleh sniper lagi demonstrasi di Medan Raba'ah, meninggal di waktu zuhur. 2 hari sebelumnya ayahnya bermimpi. Ayahnya bermimpi ngelihat Asma Beltaji itu pakai gaun pengantin berwarna putih. Terus ayahnya nanya, "Ya Asma, apakah ini malam pengantinmu?" Kata Beltaji. Kata Asma, "Bukan malam wahai ayah, siang di waktu zuhur." Ahmad Beltaji gak ngerti apa maksud siang. Sampai 2 hari kemudian akhirnya Asma tertembak. Baru dia ngerti ternyata maksud siang itu adalah Asma bukan malam pengantin, bukan siang pengantin. Tapi siang ketika Allah memberinya gaun yang baik sebagai seorang yang syahid di jalan Allah insya Allah. Nah ketika musibah Asma ini kemudian diliput oleh media dan sampai ke Turki, seluruh anak-anak muda Turki itu memanjatkan doa untuk Asma. Banyak penyair-penyair Turki itu pencipta lagu, komposer, bikin lagu buat Asma. Sampai akhirnya ada salah satu lagu yang terkenal sekali, kemudian lagu ini nasyid tentang perjuangan kaum muslimin menjadi lagu wajib yang dinyanyikan di sekolah-sekolah dasar. Bayangin anak SD lagunya tuh Akhi anta hurrun wara'as sudud, Akhi anta hurrun bitilkal quyud, Idza kunta billahi musta'sima, Fala yadhiruka kaidul abid. Akhi anta, itu satu sekolah tuh anak-anak SD pada nyanyiin lagu Akhi anta hurrun wara'as sudud. Wahai saudaraku, wahai akhi, kalian bebas walaupun berada di dalam penjara. Kalian bebas walaupun kalian dizolimi. Kalian adalah orang-orang yang menang jika kalian berpegang teguh kepada Allah. Itu anak SD loh. Dibangun bapernya dengan nasyid, dengan lagu-lagu, dengan syair-syair. Di zaman Rasul juga gitu, dibangun baper soal dakwah, soal kebaikan, soal ibadah, soal jihad dengan syair-syair yang indah. Dan ketika penyair itu meninggal di dalam perang Khaybar, kaum muslimin bersedih, tidak ada lagi yang menciptakan syair-syair yang indah untuk membangun perasaan-perasaan semangat dalam kebaikan. Makanya
Kalau kita mungkin baper soal cinta sekarang ini terlalu berlebihan gara-gara terlalu banyak syair-syair cinta. Sekarang tugas para komposer, para seniman, para musisi, coba bikin syair-syair yang membangkitkan baper dalam kebaikan. Itu jihadnya kalian. Sehingga nanti syair itu dinyanyikan di dalam halakoh-halakoh ilmu, dinyanyikan oleh anak-anak muda. Makin keren, makin mudah dinyanyikan oleh anak muda. Karena kalau nggak keren, anak muda nggak bakalan nyanyiin. Mungkin lagu yang tadi dinyanyikan oleh aktivis lah. Tapi kalau dibuat lagi di arrangement dengan mungkin lebih akustik atau apa, akan dinyanyikan oleh anak muda, membangun baper fi sabilillah. Dan itu tidak hanya muncul secara instan, dia muncul lewat dibangun, lewat tarbiyah, lewat belajar, lewat zikir kepada Allah, lewat mencontoh teladan orang-orang yang soleh, terakhir juga lewat syair-syair yang indah, baru terbangunlah baper fi sabilillah. Terus ada lagi kisah Ummu Umaroh, sahabat Nabi perempuan, anaknya dibunuh oleh Nabi palsu, dipotong-potong, mutilasi. Dipotong jadi sekian puluh potongan. Pertama dipotong jarinya satu persatu, dipotong. Kenapa dipotong jari? Dia dipaksa murtad dari Islam, dia gak mau dipotong satu jarinya. Dipaksa lagi gak mau dipotong jari kedua. Sampai jari 5 jari tangannya habis, jari yang kiri. Lalu terus jari yang kaki. Udah habis semua jarinya, masih kekeh juga dengan iman. Akhirnya dipotonglah kakinya sampai ke pergelangan kaki, naik lagi sampai ke lutut, terus kaki kiri, terus lengan kanan, lengan kiri, sampai kemudian sampai ke paha. Kemudian akhirnya dipenggallah dia, dipotong menjadi 2 bagian tubuhnya, di perut dengan di lehernya, lalu potongan tubuhnya dibungkus dikirim kepada Ummu Umaroh. Coba gimana perasaan seorang ibu yang anaknya dipotong-potong kayak gitu. Maka Ummu Umaroh kemudian ketika melihat anaknya wajar menangis, tapi hatinya kuat sekali. Ketika melihat anaknya kayak gitu, dia bukan berteriak, bukan histeris, bukan meratapi mayit, karena nggak boleh meratapi mayit gimana pun kondisi mayit itu. Tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah anak saya sebagai salah satu syahid di jalan-Mu, dan saya bahagia, bangga punya anak yang syahid. Ya Allah, Engkau telah memilih dia lebih dulu daripada saya. Jadikanlah saya orang yang bisa menyusulnya kemudian. Orang yang bisa menyusulnya kemudian. Ini bapernya orang-orang yang soleh. Maka teman-teman sekalian, dalam hal apa kita baper? Dalam urusan dunia? Bolehlah kita memakai perasaan, tapi jangan sampai perasaan kita itu total untuk urusan dunia. Gak boleh kita cinta dunia, tapi boleh kita menggenggam dunia. Gak boleh kita cinta dunia, tapi kita boleh mengumpulkan dunia. Gak boleh kita cinta dunia, tapi kita boleh menikmati dunia. Tapi jangan jatuh cinta kepada dunia. Yang dilarang itu jatuh cinta. Tapi menggenggam dunia, memakai dunia, menikmati dunia, mengumpulkan dunia, mencari dunia, boleh banget. Sahabat banyak yang kaya, tapi tidak ada satupun sahabat yang cinta dunia. Satu-satunya yang cinta dunia langsung berakhir su'ul khatimah seperti Sa'labah. Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat kaya, tetapi dia justru cemburu kepada orang miskin. Aduh, gimana ya cara bisa jadi orang miskin? Kalau kita gimana cara jadi orang kaya? Dia gimana cara jadi orang miskin? Ketemu orang miskin, saya cemburu, kamu enak jadi orang miskin, saya mah kaya. Gitu ngomongnya. Kalau kita, saya mah miskin, kamu mah kaya. Enggak, kebalik, saya mah kaya. Gimana ya? Saya pengen jadi orang miskin. Kenapa? Dia tahu orang miskin itu 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Tapi begitu orang kaya masuk surga, derajat orang kaya lebih tinggi nanti di surga. Kalau dia dermawan. Cuman kalau siapa duluan orang miskin. Siapa yang lebih tinggi? Tinggi orang kaya kalau dia dermawan. Mau pilih yang mana nih? Duluan atau tinggi? Duluan dan tinggi. Jadilah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang jatuh miskin karena kedermawanannya. Kayanya habis dipakai berinfak, udah gitu dia meninggalnya dalam keadaan miskin. Khadijah, Abu Bakar itu meninggal dalam keadaan miskin semuanya. Sehingga dia dapat duluan plus tinggi. Abdurrahman bin Auf ketika dihidangkan makanan di depan dia, nangis. Ngelihat makanan nangis, kita ngelihat makanan berhenti nangis. Kalau dia ngelihat makanan mulai nangis. Kan beda jauh tuh. Ngelihat ada makanan banyak. Kalau kita lagi gini, ada makanan nih, mana. Kebalik. Lihat makanan langsung hilang bapernya, langsung cerah ceria lagi. Langsung apalagi makanan yang kita senengin gitu. Ketika ditanya, "Ya Abdurrahman, kenapa kamu menangis?" Kata Abdurrahman, "Allah sayang banget kepada Hamzah. Dia lebih soleh dari saya, tapi hidupnya susah. Karena Allah ingin kesolehan dia itu dibayarnya di akhirat. Sedangkan saya solehnya sedikit, tapi langsung dibayar di dunia. Terus saya dapat apa nanti di akhirat?" Nangis lagi gak jadi makan coba. Siapa di antara kita yang ngomongin tentang Abdurrahman bin Auf dalam motivasi entrepreneurship hanya ngelihat hartanya gitu?
Ngitung-ngitung harta Abdurrahman, dia ngasih ke istri Nabi satu orang 21 miliar. Berarti kalau dihitung 10 orang istri Nabi 210 miliar harta Abdurrahman. Kita masih sibuk menghitung harta Abdurrahman. Abdurrahman malah sibuk menangisi hartanya. Jadi entrepreneurship-nya Abdurrahman itu yang pertama adalah buang dunia dari hati kita, letakkan di genggaman kita. Dunia itu diginiin, jangan diginiin. Yang diginiin itu Al-Quran. Taruh di sini Al-Quran. Kalau dunia mah diginiin aja. Di hello-hello dengan dunia mah gak apa-apa. Tapi jangan sampai gak bisa kehilangan dunia, itu yang gak boleh. Mencintai dunia adalah baper yang dimakruhkan bahkan sampai diharamkan oleh agama. Mudah-mudahan kita sedikit lebih mengerti tentang bagaimana harusnya kita menata perasaan kita. Kapan kita boleh pakai perasaan yang sensitif, kapan yang tidak perlu sensitif, kapan kita tough, kapan kita orangnya agak peka. Gunakan perasaan kita dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita tutup halaqah ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita selama halaqah ini. Mungkin ada yang salah ucap, ada yang salah memahami, ada yang salah merasakan, dan ada yang salah berpikir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru ya karim. Lakal hamdu wa lakal syukru ya rahim. Lakal hamdu wa lakal syukru ya azizul hakim. Allahumma ij'alna laka dhakkarin, laka syakkarin, ilaika munibin, wa alaika mutawakkilin. Allahumma inna ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا يا رحيم فاغفر لنا يا غفور فاغفر لنا يا غفار فاغفر لنا يا كريم فاغفر لنا يا لطيف وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا الله يا Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, kepada siapakah kami akan meminta ampun, ya Allah? Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, siapakah lagi yang maha pengampun selain Engkau, ya Allah? Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, bagaimana kami bisa hidup tenang di muka bumi ini, ya Allah? Dan bagaimana pula kami akan tentram kembali kepadamu ke akhirat nanti, ya Allah? Sungguh merugi dan celaka orang yang kembali kepadamu dengan membawa dosa-dosa, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah kesalahan kami, ya Allah. Kami tahu mungkin dosa-dosa kami jauh lebih banyak daripada istighfar-istighfar kami. Kami tidak pernah bosan melakukan dosa di masa lalu. Kami tidak pernah merasa lelah untuk berbuat dosa. Tetapi kenapa kami kadang merasa lelah untuk meminta ampun, ya Allah? Kami tidak pernah merasa bosan dan lelah berbuat dosa siang dan malam. Kenapa sekarang kami merasa seolah-olah sekali dua kali kami meminta ampun itu sudah cukup buat kami, padahal dosa kami masih banyak, ya Allah. Harusnya kami semangat meminta ampun kepadamu seperti dulu kami semangat berbuat dosa kepadamu, ya Allah. Harusnya kami tidak pernah lelah meminta ampun siang dan malam kepadamu, sebagaimana kami dulu tidak pernah lelah bermaksiat kepadamu, ya Allah. Ampunkanlah dan maafkanlah kami, ya Allah. Kami tahu tidak cukup ucapan istighfar kami ini dibandingkan dosa-dosa kami yang sangat banyak, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Kami pernah meninggalkan sholat, ya Allah. Padahal sholat adalah amal pertama yang akan Engkau hisab nanti di akhirat, ya Allah. Apa yang akan kami jawab jika Engkau bertanya kepada kami,
Kenapa kamu tidak sholat subuh wahai hambaku? Kenapa engkau tidak sholat asar wahai hambaku? Kenapa bahkan engkau tidak sholat Idul Fitri wahai hambaku? Dulu kami tidak pernah sholat ya Allah. Padahal itu pertanyaan pertama yang harus kami jawab nanti di hadapan-Mu ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Kami tidak tahu bagaimana cara menebus kesalahan kami di masa lalu kecuali dengan beristighfar kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Kami durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Setidaknya kedurhakaan kami adalah kami sering mengabaikan orang tua kami ya Allah. Kami lebih sibuk dengan pekerjaan kami, dengan urusan kami. Kami seolah tidak punya waktu untuk orang tua kami, padahal kami punya banyak waktu untuk jalan-jalan bersenang-senang ya Allah. Itu saja sudah cukup untuk menyebutkan diri kami durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Kadang orang tua kami menelpon kami, tapi kami tidak menjawab telepon itu karena kami sedang sibuk dengan pekerjaan kami. Kadang orang tua kami memanggil kami, tapi kami tidak segera datang karena kami sibuk dengan urusan kami ya Allah. Apalagi sejak kami telah menikah, kadang kami jadikan keluarga kami sebagai alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Harusnya orang tua kami menjadi prioritas dalam hidup kami lebih daripada apapun juga selain Engkau dan Rasul-Mu ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Kami sadar sebanyak apapun amal-amal kami, semua itu menjadi sia-sia jika orang tua kami tidak ridho kepada kami ya Allah. Maafkanlah kami yang sering mengabaikan ayat-ayat-Mu Al-Quran ya Allah. Al-Quran dibacakan siang dan malam kepada kami, tetapi kami menutup telinga darinya ya Allah. Atau kami kadang membaca Al-Quran tapi kami tidak menghayatinya dan tidak mau mengamalkannya ya Allah. Kami menganggap Al-Quran hanyalah buku-buku syair biasa seperti buku yang lain. Atau bahkan kami kadang lebih semangat membaca buku-buku yang lain daripada Al-Quran. Kami lebih semangat menonton cerita-cerita kisah-kisah yang lain daripada kisah-kisah Rasul-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak ya Allah. Tanpa sadar, kadang kami menyakiti perasaan orang-orang di sekeliling kami ya Allah. Dan tanpa sadar, kadang kami membuat mereka kecewa ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Janganlah Engkau halangi hidayah dari kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami kepada Rasulullah. Kami rindu sekali kepada beliau ya Allah. Betapa beruntungnya sahabat yang melihat wajah Rasulullah yang seindah bulan purnama. Wajah beliau yang berseri-seri ya Allah. Kami rindu ingin berjabat tangan dengan Rasulullah ya Allah. Kami rindu untuk dipeluk oleh Rasul-Mu yang mulia ya Allah. Kami rindu untuk diusap kepala kami seperti seorang ayah mengusap kepala anaknya oleh Rasulullah ya Allah. Kami rindu ingin mengadukan perihal hidup kami dan umat kami hari ini kepada Rasulullah ya Allah. Kami ingin dibela oleh Rasulullah seperti beliau membela para pasukan Badar ya Allah. Perempuan-perempuan kami ingin dibela oleh Rasulullah seperti beliau membela seorang perempuan di dalam surat Al-Mujadilah ya Allah. Kami ingin banyak bercerita kepada Rasulullah, ingin duduk dekat dengan Rasulullah dan berbicara kepada beliau, menatap wajah beliau yang mulia, mendengar ucapan beliau yang berharga. Sampaikan salam rindu kami kepada Rasulullah ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, setiap kali kami rindu kepada Rasul-Mu,
maka kami berselawat untuk beliau. Maka jadikanlah salawat itu sebagai jaminan bagi kami agar bisa bertemu dengan Rasulmu nanti di akhirat ya Allah. Bertemu dengan beliau di telaga Al-Kautsar ya Allah. Hidup berdampingan dengan beliau di dalam surga Firdaus ya Allah. Sebagaimana sahabat-sahabat yang mendapatkan jaminan berdampingan dengan beliau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri-istri yang solihah ya Allah. Istri seperti Khadijah ya Allah. Dan berilah kami rasa cinta kepada istri kami seperti cinta Rasul kepada Khadijah, seperti cinta Rasulullah kepada Khadijah. Ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Ya Allah, ilhamkanlah rasa cinta di antara pasangan-pasangan kaum muslimin, suami istri yang menikah karenamu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami suami yang mencintai kami seperti Rasulullah mencintai Khadijah, istri yang mencintai kami seperti Khadijah mencintai Rasulullah. Anugerahkanlah kepada kami anak-anak seperti Fatimah, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti anak-anak Rasulullah dan para sahabat. Anugerahkanlah dari tulang kami, anugerahkanlah dari darah kami keturunan yang menjadi pembela agamamu ya Allah. Perempuan-perempuan solihah dan anak-anak yang solih ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Saudaraku, ada satu berita gembira bahwa ketika ada seorang ustaz pergi ke Palestina, di Palestina itu banyak orang Palestina itu sangat mencintai orang Indonesia. Lalu ketika ustaz ini bertanya, ya Syekh, kenapa kalian sangat mencintai orang Indonesia? Syekh itu menjawab, karena banyak ulama di Palestina itu bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Di dalam mimpi itu Rasulullah berbicara kepada mereka, dan kata Rasulullah, sesungguhnya yang akan membebaskan bumi Palestina dari penjajahan Israel adalah pemuda-pemuda dari Indonesia. Allahu Akbar. Pemuda-pemuda dari Indonesia. Maka berbahagialah bahwa nama kita disebut oleh Rasulullah SAW. Dan mimpi orang solih adalah ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan suatu saat kelak anak-anak muda di Bandung, di Indonesia, semuanya rajin ke masjid, dibina oleh para ulama, sehingga suatu saat kelak kita menjadi para pembawa panji agama Allah yang membebaskan bumi Palestina dari para penjajah dan menyebarkan kasih sayang Islam kepada seluruh alam.